Perkenalkan, nama saya Akila Hana Latifah dengan NIM 2023 0101 Prodi Manajemen. Saya kali ini akan menjelaskan tentang sejarah komputer dan internet dari matkul pengantar aplikasi komputer dengan dosen Ibu Dewi Sari Sumitro. Komputer berasal dari bahasa Latin computere yang berarti menghitung. Pada awalnya sekitar tahun 1646, komputer dipahami sebagai orang yang melakukan perhitungan. Kemudian, menjelang tahun 1897, komputer diartikan sebagai alat hitung mekanis. Konsep awal dari komputer adalah alat berhitung yang sudah dikenal sejak 300 Masehi. Contohnya, abacus atau sipoa yang dikenal di Indonesia sebagai sempoa. Pengertian komputer saat ini tidak hanya sebagai alat hitung, tetapi juga alat hitung dengan konstruksi elektronika yang memiliki penyimpanan internal dan bekerja dengan bantuan sistem operasi sesuai dengan program yang diberikan. Penyimpanan komputer terdiri dari dua bentuk dasar, yaitu penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder. Penyimpanan primer terletak di dalam komputer, sedangkan penyimpanan sekunder menggunakan media seperti kepingan kaset atau flash disk. Sejarah perkembangan komputer dapat dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama ditandai dengan penggunaan tabung vakum dan program bahasa mesin yang sulit diprogram. Contohnya adalah Z3 yang dibuat oleh Konrad Zuse pada tahun 1941 yang digunakan untuk keperluan pembuatan pesawat, peluru kendali, dan bom atom. Inggris juga memiliki komputer Colossus pada tahun 1943 untuk memecahkan kode rahasia. Generasi kedua menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum, membuat ukuran mesin berkurang drastis. Komputer seperti Stretch dari IBM dan Large dari Sprieren muncul pada tahun 1961, memanfaatkan transisi pada sirkuitnya. Pengembangan bahasa programan seperti COBOL atau COBOL dan Fortran juga terjadi pada masa ini, membuat programan menjadi lebih mudah dipahami oleh manusia. Generasi ketiga, komputer ditandai dengan penggunaan IC atau Integrated Circuit yang menggabungkan beberapa transistor dalam satu komponen, menghasilkan ukuran yang lebih kecil dari performa yang lebih baik. Komputer-komputer seperti IBM System 360 dan Apple II adalah contoh dari generasi ini. IBM System 360 diluncurkan pada tahun 1964 menggunakan IC dalam sirkuitnya dan merupakan komputer generasi ketiga yang paling sukses dengan berbagai set compatible dan rentang harga yang luas. Apple II diperkenalkan pada tahun 1977, memiliki kemampuan penyimpanan tampilan monitor dan memori, dan dirancang dengan casing dan keyboard yang lebih baik. Generasi keempat komputer fokus pada pengembangan teknologi sirkuit terpadu yang semakin kecil dan lebih kompleks, seperti Large Scale Integration atau LCI dan Very Large Scale Integration atau VLSI. Pada era ini, komputer PC menjadi lebih populer dengan IBM memperkenalkan IBM PC pada tahun 1981 untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Contoh produk komputer generasi keempat termasuk Altair 8800, Apple I dan Apple II series, Macintosh, IBM 4341, serta komputer super seperti Cray 1. Generasi kelima, komputer merupakan wacana tentang kemungkinan komputer dengan kecerdasan buatan yang mampu berinteraksi dengan manusia, seperti HAL 9000 dalam novel 2001 Space Odyssey karya Arthur C. Clarke. Komputer generasi
kelima akan memiliki kecerdasan buatan yang kemungkinan untuk berinteraksi dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Internet ada banyak. Yang pertama ada browser. Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menjelajahi internet. Ini memungkinkan penggunaan untuk mencari dan berinteraksi dengan berbagai dokumen yang disediakan oleh server web. Beberapa contoh browser yang populer adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Safari. Mozilla Firefox adalah browser yang populer karena tampilannya sederhana, ringan, dan mudah dioperasikan. Meskipun ada banyak browser baru, Firefox tetap diminati oleh banyak pengguna. Selanjutnya ada Google Chrome. Google Chrome juga populer, terutama sejak munculnya smartphone Android karena dapat digunakan untuk browsing lebih cepat. Tampilannya menarik dan mudah digunakan. Yang ketiga ada Safari. Safari adalah browser yang eksklusif untuk produk Apple seperti iPhone, iPad, dan iMac. Kedua ada Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan data online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data jika terhubung ke internet. Selain penyimpanan, Google Drive juga menyediakan berbagai aplikasi untuk membuat dan mengedit berkas. Yang pertama, ada Google Dokumen untuk membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen mirip dengan Microsoft Word. Yang kedua, ada Google Spreadsheet untuk membuat, mengedit spreadsheet mirip dengan Microsoft Excel. Yang ketiga ada Google Slide, yaitu untuk membuat presentasi online mirip dengan Microsoft PowerPoint. Yang keempat ada Google Formulir untuk membuat survei, kuis, atau mengumpulkan informasi dengan mudah. Yang terakhir ada Google Gambar untuk mengedit gambar yang disimpan di Google Drive. Selanjutnya ada yang email. Email adalah proses dan cara pengiriman pesan atau gambar melalui jaringan internet. Komunitas menggunakan email dilakukan dengan mengetik pesan pada software khusus seperti Outlook Express, Yahoo Mail, Gmail, atau melalui webmail dengan menggunakan browser. Beberapa penyediaan layanan email gratis yang sering digunakan termasuk Yahoo Mail, Google Mail, dan Windows Hotmail. Sekian rangkuman penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.